Di tengah perang antara Amerika dan Israel melawan Iran, tampaknya Iran sangat agamawi. Namun jangan sampai di itu saja. Mari kita lihat sisi gelap Iran. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Kita ungkap fakta-fakta menarik yang terjadi di belahan dunia. Kali ini, saya mengajak Anda untuk menjelajahi Iran, sebuah negara yang terkenal dengan kehidupan agamanya, tetapi memiliki banyak sisi lain yang jarang terpublikasikan. Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di dunia. Jika Anda menanyakan pendapat 10 orang tentang Iran, Anda mungkin akan mendengar 10 versi yang penuh rasa takut, diam, dan kecurigaan. Selama puluhan tahun, Iran telah dipandang sebagai negara yang berbahaya, tertutup, dan ekstrim. Namun apa yang terjadi jika Anda berhenti melihat dari jauh dan mulai melangkah di jalanan Iran? Kita akan semakin mendekat, bukan untuk mengonfirmasi apa yang telah diperkatakan, tetapi untuk mengungkap apa yang sering terlewatkan. Pertama, mari kita bahas kebenaran yang telah terlihat. Banyak yang mengatakan bahwa Iran ekstrim dalam ideologi, isolasi, dan berbagai hal lainnya. Namun bagi banyak orang Iran, perjuangan mereka jauh lebih mendasar daripada sekedar batas wilayah atau keyakinan. Ini adalah tentang menjalani kehidupan sehari-hari. Di seberang jalan raya Teheran, melewati papan reklame dan bangunan pemerintahan, Anda akan menemukan lingkungan yang jarang ditampilkan dalam film dokumenter. Jalanan tanah dipenuhi rumah-rumah darurat, dinding dari batu bata dan terpal yang rusak, serta kabel-kabel listrik yang ditambal dengan tali plastik. Kemiskinan tidak disembunyikan, itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di sana. Anak-anak berlarian di ganggang yang berdebu dan penuh puing. Banyak dari mereka tidak bersekolah. Menurut data dari Kementerian Kesejahteraan Iran, lebih dari 160.000 anak usia sekolah di daerah berpenghasilan rendah pada tahun 2024 tidak mendapatkan pendidikan formal. Ini bukan karena pendidikan dilarang, tetapi karena bertahan hidup merupakan prioritas utama. Perlengkapan sekolah, transportasi, bahkan sepasang sepatu menjadi barang mewah bagi sebagian keluarga. Memang, bagian dari Iran ini sulit. Media sering melaporkan aspek ini, tetapi ada satu hal yang sering terlewatkan: ketangguhan. Yang mengikat lingkungan ini bukanlah kebijakan, melainkan manusia-manusianya. Orang tua berbagi apapun yang mereka miliki, dan remaja membantu anak-anak yang lebih muda mengerjakan tugas ketika sekolah tidak melakukannya. Anda mungkin tidak melihat ini di berita, tetapi semua itu berlangsung diam-diam setiap hari. Namun apakah inilah satu-satunya sisi Iran? Jawabannya adalah tidak. Teheran, ibu kota dengan populasi hampir 15 miliar orang, dipenuhi dengan kontradiksi. Di sini, tradisi berabad-abad berpadu dengan pusat perbelanjaan mewah, kafe atap gedung, butik desainer, jalur kereta bawah tanah, dan pusat perusahaan rintisan. Di dekat jalan-jalan ini, realitas mulai berubah, mengungkap sisi lain kehidupan yang tidak sesuai dengan narasi media sekalipun. Mari kita gali lebih dalam lagi. Mari kita lihat asumsi terkait Iran yang sering dibicarakan, dan tanyakan kepada diri kita sendiri apakah ada di antara asumsi tersebut yang benar. Pertama, anggapan bahwa kehidupan sehari-hari di Iran berlangsung tanpa adanya modernitas. Namun jika Anda mengunjungi kota-kota besar di Iran, pandangan tersebut akan segera sirna. Di Teheran, Anda akan menemukan jalur metro berkecepatan tinggi, kafe non-kasa, dan kemacetan lalu lintas dipenuhi sedan lokal dan impor. Di Isfahan dan Shiraz, ada pusat perbelanjaan, ruang kerja bersama, dan akses internet serat optik yang lebih cepat dibanding banyak tempat di barat. Jauh dari kesan terjebak dalam waktu, Iran adalah rumah bagi salah satu sektor sains dan teknologi yang paling mandiri di kawasan tersebut. Meski menghadapi sanksi internasional yang berat, negara ini telah mencapai kemajuan signifikan pada bidang-bidang strategis, mulai dari peluncuran satelit hingga pengembangan program luar angkasa. Ilmuwan dan insinyur Iran berkontribusi dalam desain kedirgantaraan, nanoteknologi, dan fisika nuklir. Di media sosial, di mana filter seringkali menyampaikan lebih daripada fakta, Iran tampil berbeda dari stereotip yang ada. Akun Instagram Rich Kids of Tehran, meskipun kontroversial, menunjukkan sisi glamor dengan mobil mewah, kolam renang atap, dan pesta-pesta pribadi.
Sisi kehidupan Iran yang sebenarnya jauh melampaui narasi yang terpaku pada unta dan tradisi kuno. Tentu saja, tidak semua penduduk Iran hidup dalam kemewahan, daerah pedesaan masih ada, dan beberapa komunitas mengandalkan keledai untuk transportasi di pegunungan. Namun juga ada pusat inovasi, kota pintar, dan wirausahawan teknologi yang membangun kehidupan di negara yang lebih kompleks dan modern daripada yang banyak diperkirakan. Iran hidup dalam versi paralel dari masa kini, dan itulah yang membuatnya terasa lebih nyata. Terakhir, mari kita jelaskan bahwa orang Iran bukanlah orang Arab. Dari luar, mudah untuk mengelompokkan Iran dengan negara-negara tetangga Arabnya. Namun kenyataannya jauh lebih beragam. Iran bukan negara Arab, dan mayoritas penduduknya juga bukan orang Arab. Kelompok etnis terbesar adalah Persia. Namun, Iran merupakan rumah bagi berbagai masyarakat kaya, termasuk Azerbaijan, Kurdi, Luri, Arab, Baluchi, Turkmen, dan lainnya. Bangsa Persia memang merupakan mayoritas di Iran, tetapi mereka bukanlah keseluruhan. Dalam identitas Persia itu sendiri, aksen, adat istiadat, dan tradisi daerah bervariasi dengan sangat kaya. Yang menyatukan orang Iran bukanlah ras atau etnis tertentu, melainkan jalinan sejarah dan budaya bersama yang berakar pada peradaban Persia yang telah dipengaruhi oleh Islam selama ribuan tahun. Dari mana kebingungan itu berasal? Sebagian besar berasal dari penggunaan aksara Arab, pengaruh agama, dan kebiasaan untuk menggeneralisasi semua bangsa di Timur Tengah ke dalam satu label, yaitu Arab. Namun hanya karena orang Iran menggunakan alfabet Arab, bukan berarti mereka berbicara dalam bahasa Arab. Hal ini mirip dengan bagaimana orang Indonesia tidak menjadi orang Belanda hanya karena mereka menggunakan alfabet Latin. Bahasa nasional Iran adalah Farsi atau Persia, yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Indo-Eropa dengan tata bahasa dan warisan sastra yang unik. Jika Anda berbicara dalam bahasa Arab di Teheran, sebagian besar penduduk tidak akan mengerti Anda. Bukan karena penolakan, tetapi karena itu bukan bahasa mereka. Dengan demikian, kebenarannya adalah orang Iran bukanlah orang Arab dan mereka tidak berbicara bahasa Arab. Menggolongkan budaya ke dalam kategori yang tidak sesuai hanya akan menghilangkan nuansa, kontradiksi, dan kekayaan yang ada di antara mereka. Selanjutnya, apakah Iran benar-benar agresif? Gagasan bahwa Iran bersifat agresif tidak muncul tanpa alasan. Selama berdekade-dekade, hubungan tegang dengan Amerika Serikat yang ditandai oleh krisis penyanderaan, sanksi, ancaman, dan retorika keras telah membentuk citra Iran di panggung global. Namun jika Anda melihat lebih dekat pada fakta sejarah, pola yang berbeda mulai muncul. Dalam era modern, Iran belum memulai perang besar. Konflik terpanjang dan paling mematikan, yaitu Perang Iran-Irak, dimulai pada tahun 1980 ketika Irak menginvasi Iran, bukan sebaliknya. Yang terjadi selanjutnya adalah perjuangan 8 tahun untuk mempertahankan diri, bukan perluasan wilayah. Saat ini, doktrin militer Iran menekankan bahwa mereka tidak menyerang lebih dulu. Pejabat tinggi seringkali menyebut prinsip ini sebagai inti dari pertahanan nasional mereka. Meskipun negara ini memiliki angkatan bersenjata yang besar, penting untuk mempertimbangkan konteks anggaran militer. Menurut data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, pengeluaran militer Iran per kapita adalah salah satu yang tertinggi di kawasan Teluk Persia, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Saudi Arabia, UAE, atau Qatar. Ini bukan untuk membenarkan perilaku regional Iran yang seringkali menampilkan pengaruhnya melalui proksi dan aliansi. Namun, ada perbedaan antara postur strategis dan agresi langsung. Yang lebih penting, persepsi permusuhan ini jarang sekali mencerminkan suasana hati di lapangan. Jika Anda berbicara dengan orang Iran biasa, di kafe, di bus, atau mengantri di toko bakuri, Anda tidak akan mendengar nada perang. Sebaliknya, Anda akan merasakan rasa frustasi terhadap sanksi, kecemasan tentang masa depan, dan kelelahan karena terperangkap di tengah-tengah ketegangan global yang sulit mereka kendalikan. Jadi, apakah Iran benar-benar agresif, ataukah merupakan hasil dari politik, bukan kebijakan? Terkadang apa yang terdengar paling luas dari luar sama sekali tidak mewakili bagaimana orang-orang menjalani hidup sehari-hari. Selanjutnya, mengenai kesan bahwa Iran adalah negara yang sepenuhnya religius, itu juga tidak sepenuhnya akurat. Bagi banyak orang yang melihat dari luar, Iran tampak seperti negara di mana agama mengatur segalanya.
Spanduk Bakuri Muharram yang menyiarkan khotbah dan hukum yang ditulis dalam bahasa Tuhan menggambarkan negara teokrasi ini. Namun masyarakat Iran tidaklah monolitik. Agama di sini, seperti banyak hal, jauh lebih berlapis daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Mayoritas penduduk Iran beragama Islam Syiah. Namun, negara ini juga menjadi rumah bagi komunitas Muslim Sunni, Kristen Armenia dan Asyur, Yahudi, Zoroaster, dan warga Iran non-religius yang secara anonim menjauh dari ritual publik. Mereka semua menjadi bagian dari struktur nasional meskipun tidak secara merata. Agama di Iran mungkin terlihat mencolok, tapi visibilitas tersebut tidak selalu mencerminkan ekstremisme. Ritual publik Islam Syiah dapat terasa sangat intens dengan martiran dan pengorbanan yang menonjol, tetapi intensitas ini tidak sama dengan fanatisme. Bagi banyak orang, ritual tersebut merupakan bagian dari budaya mereka, bukan kepercayaan yang dipegang secara literal. Mereka adalah simbol-simbol yang diwariskan, yang kadang dihormati, kadang ditanggung, dan kadang diabaikan. Oleh karena itu, orang Iran bukanlah ekstremis agama. Mereka adalah individu yang navigasi ekspektasi dan kekayaan percaya dengan cara yang kompleks dan sangat pribadi. Ketika kita mereduksinya pada sebuah label, kita berhenti berusaha untuk memahami lebih dalam. Akhirnya, perjalanan di jalan utama Teheran dapat mengungkapkan sisi yang tak terduga. Anda akan melihat kafe-kafe yang memutar musik barat, toko buku yang dipenuhi literatur global, dan sekerumpulan anak muda yang berselfie di bawah mural pahlawan. Ini adalah pemandangan yang jauh dari gambaran penindasan yang sering disampaikan. Pertimbangkan juga TEDx Teheran, di mana meskipun ada batasan politik, banyak anak muda Iran berkumpul. Banyak wanita hadir tanpa jilbab dan terlibat dalam diskusi mengenai identitas, demokrasi, dan transparansi. Kehadiran mereka adalah contoh generasi yang menavigasi sistem sambil tetap berdaya. Mereka mengejar pendidikan tinggi, memulai bisnis, dan menghadiri konser bawah tanah dengan ambisi yang mungkin mengejutkan. Mimpi-mimpi itu melampaui stereotip tentang kegelapan dan keputusasaan. Tentu saja, ada batasan, pengawasan, dan penyensoran adalah nyata. Namun generasi muda Iran menanggapinya dengan humor, kreativitas, dan inovasi yang tak terduga. Dan seringkali di tempat-tempat terpencil. Di kafe-kafe mewah di utara Teheran, seringkali terungkap tantangan terhadap norma dan harapan. Jadi, apakah kehidupan di Iran benar-benar membosankan dan menindas? Jawabannya adalah tidak, berdasarkan ukuran apapun. Gambaran yang sebenarnya adalah penuh kontradiksi. Tradisi berpadu dengan modernitas. Kendali beradu dengan perlawanan. Dan identitas dibentuk dalam nuansa yang kaya. Iran bukan sekedar citra negatif yang sering dipresentasikan media, melainkan masyarakat yang multidimensional dengan kekayaan budaya dan gaya hidup yang unik. Nomor 7. Iran bukan hanya gurun. Ketika orang membayangkan Iran, mereka sering terjebak pada gambaran bukit pasir tak berujung dan rombongan onta yang berkelana di lanskap kosong. Namun gambaran ini lebih mirip cerita Hollywood daripada faktanya. Ya, Iran memiliki gurun pasir yang luas dan menakjubkan, seperti Dashti Kafir dan Dashti Lut, yang merupakan gurun pasir dan garam terbesar di Asia. Namun, ini hanya sebagian dari cerita. Iran adalah salah satu negara dengan keragaman geografis terbesar di kawasan ini. Bagian utara dikelilingi oleh hutan hijau subur di sepanjang Laut Kaspia, sementara bagian barat didominasi oleh pegunungan Zagros yang tertutup salju. Di utara Teheran, hanya dengan berkendara sejenak dari pusat kota, Anda akan menemukan resort ski seperti Dizin, Shemshak, dan Tochal, di mana warga Iran bermain ski setiap musim dingin. Dizin misalnya terletak pada ketinggian lebih dari 2.600 meter di atas permukaan laut dan diakui secara internasional sebagai salah satu tujuan ski terbaik. Sebagian besar orang Iran tidak tinggal di gurun. Mereka tinggal di kota, di lembah, di kota-kota pesisir, dan di desa-desa pegunungan. Mereka menghadapi hari-hari bersalju, banjir musim semi, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Menganggap Iran hanya sebagai gurun bukan hanya salah secara geografis, tetapi juga mengabaikan kekayaan negara dari segi medan, gaya hidup, iklim, dan cara masyarakat beradaptasi dengan semua itu. Pemandangan di sini tidak sesuai dengan satu narasi, sama seperti orang-orangnya. Nomor 8. Pendidikan di Iran. Anda mungkin berpikir bahwa Iran adalah tempat di mana pengetahuan diblokir dan akses pembelajaran dibatasi. Namun hal itu akan segera terubah ketika Anda melangkah ke kampus universitas di Teheran.
Isfahan, atau Mashhad. Di pintu masuk, Anda akan melihat mahasiswa, baik pria maupun wanita, berjalan sambil membawa laptop, mengunduh bahan kuliah melalui Bluetooth, dan berkumpul di sekitar papan pengumuman yang mencakup berbagai informasi, mulai dari lokakarya robotika hingga pameran rintisan dan pembacaan puisi. Menurut Kementerian Pendidikan Iran, pada tahun 2025, hampir 60% mahasiswa adalah perempuan. Angka ini tidak hanya menantang stereotip, tetapi juga membentuk kembali masa depan negara yang sering disalahpahami. Di seluruh kota dan desa, lebih dari 85% penduduk Iran melek huruf, berdasarkan data UNESCO terbaru 2024. Angka yang lebih tinggi dibandingkan banyak negara di kawasan ini. Di dalam kelas-kelas ini, siswa berdiskusi tentang ilmu data, robotika otonom, teori film, dan banyak hal lainnya. Mereka tidak hanya belajar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membangun, membentuk, dan berbicara kepada dunia dengan cara mereka sendiri. Meskipun pendidikan di Iran menghadapi banyak batasan seperti sensor konten dan akses terbatas ke internet, warga Iran tetap menggunakan perpustakaan pribadi, kelompok belajar, kuliah bawah tanah, dan VPN sebagai alat untuk mengejar pengetahuan dengan tekad yang tenang namun tanpa henti. Nomor 9, wanita di Iran. Di universitas di seluruh negeri, jumlah wanita melebihi pria di ruang kelas, laboratorium, dan sekolah kedokteran. Mereka tidak hanya belajar, mereka juga memimpin. Wanita Iran berargumen, menerbitkan tulisan, dan unggul bahkan dalam sistem yang diciptakan untuk membatasi mereka. Di tempat kerja, mereka menjabat sebagai insinyur, pengacara, desainer, dan jurnalis. Banyak dari mereka mengelola perusahaan serta rumah tangga, dan banyak pula yang melakukan keduanya. Meskipun mereka terikat pada kebijakan yang membatasi, banyak yang diam-diam bangkit melawan. Banyak orang beranggapan bahwa aturan berpakaian di Iran mendefinisikan segalanya, seolah-olah sepotong kain di kepala menentukan identitas wanita. Namun, logika ini akan terbongkar ketika Anda berjalan melalui trotoar ramai di Teheran. Meskipun jilbab diwajibkan oleh hukum, hal itu tidak menghapuskan ekspresi diri. Faktanya hal ini membuat ekspresi tersebut lebih disengaja. Beberapa wanita mengenakan cador hitam penuh, tetapi sebagian besar justru lebih memilih mantel panjang yang bergaya atau tunik cerah yang dipadukan dengan celana panjang yang pas. Syarub yang mereka kenakan seringkali hanya saran yang longgar, bukan aturan yang kaku. Jika Anda memperhatikan lebih dekat, detail-detail itu akan menghidupkan kepribadian mereka. Lipstik yang mencolok, eyeliner tajam, alis mata yang terawat rapi, cincin di setiap jari, dan mantel yang pas dengan warna menarik perhatian. Ini bukan sekedar mode berhias, ini adalah mode untuk bertahan hidup. Inilah cara wanita mengukir ruang di mana tak seharusnya ada ruang, menguasai sedikit demi sedikit dalam sistem yang dirancang untuk menahan mereka. Syarub mereka bukan alat untuk membungkam, tetapi cara baru berbicara melalui apa yang ada. Nomor 10, lalu lintas di Iran. Anda mungkin sering mendengar bahwa Iran terjebak dalam waktu, sebuah negara yang dibekukan oleh politik dan hancur oleh sanksi dari dunia modern. Namun, bukan itu yang Anda lihat saat kereta tiba. Kereta tiba tepat waktu, bersih, ber-AC, dan penuh dengan orang-orang yang berangkat ke kerja, sekolah, atau sekedar menjalani hari biasa di kota yang berpenduduk hampir 10 juta jiwa. Pemandangan ini bukanlah milik Eropa atau Asia Timur, ini adalah Iran. Di kota-kota besar seperti Teheran, Shiraz, Mashhad, dan Isfahan, Iran telah membangun salah satu sistem transportasi umum paling efisien di kawasan ini. Metro Teheran sendiri mencakup lebih dari 200 km dengan lebih dari 100 stasiun, dan terus meningkat. Pada tahun 2025, perluasan baru akan ditambahkan untuk menghubungkan kota-kota satelit, mengurangi kemacetan, dan memberikan akses yang lebih baik bagi keluarga berpenghasilan rendah ke pusat kota. Dan ceritanya tidak berhenti di bawah tanah. Sistem kereta api nasional Iran membentang dari Teluk Persia ke Laut Kaspia, menghubungkan berbagai provinsi dengan kereta listrik modern. Bagi banyak orang Iran, ini adalah jalur kehidupan dan bukti bahwa pembangunan terus berlanjut, meski sanksi dan inflasi membawa pesan yang berbeda. Situasinya juga sama dalam bidang kesehatan.
Meski menghadapi tekanan ekonomi, Iran tetap mempertahankan salah satu sistem perawatan kesehatan yang paling terjangkau dan mudah diakses di Timur Tengah. Dengan lebih dari 900 rumah sakit umum dan jaringan klinik masyarakat yang kuat, perawatan dasar menjangkau hingga ke daerah perkotaan dan pedesaan.